Kitab ini terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama berisi mantra dan instruksi untuk memanggil malaikat serta roh. Bagian kedua menjelaskan pembuatan jimat, pentakel mistis, dan metode perlindungan dari kekuatan jahat. Kitab ini juga mencantumkan berbagai simbol dan segel rahasia yang diyakini bisa digunakan untuk mengendalikan makhluk gaib. Salah satunya adalah segel Sulaiman, simbol bintang 6 yang banyak dikaitkan dengan ilmu sihir dan kabalah. Misteri Key of Solomon. Sejarah sihir, fakta, dan pandangan Islam. Di sudut-sudut gelap perpustakaan kuno, di antara naskah-naskah berdebu yang tersimpan dalam lemari besi, terdapat sebuah kitab yang diyakini sebagai kunci untuk mengendalikan kekuatan gaib. Kitab ini disebut Clavicula Salomonis atau Key of Solomon. Konon, dalam halaman-halamannya tersembunyi rahasia kuno tentang pemanggilan roh, pengendalian elemen, dan ritual-ritual mistis yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani menyelami dunia kegelapan. Tetapi, apakah kitab ini benar-benar berasal dari Raja Sulaiman, ataukah ini hanya ciptaan manusia yang mencari jalan pintas menuju kekuasaan? Mari kita telusuri sejarahnya dengan fakta yang berdasarkan penelitian sejarah, dokumen kuno, serta perspektif Islam yang jelas dalam menyingkap kebohongan di balik kitab ini. Dalam Islam, sihir bukan sekadar legenda, tetapi kenyataan yang berbahaya. Al-Quran telah memperingatkan manusia tentang tipu daya setan yang menyesatkan umat manusia dengan sihir. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dari ayat ini, jelas bahwa Nabi Sulaiman tidak pernah terlibat dalam praktik sihir. Justru, setanlah yang menyesatkan manusia dengan ilmu terlarang. Rasulullah juga mengingatkan dalam hadisnya, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah dan sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun, sejarah menunjukkan bahwa banyak orang yang tetap mencari ilmu ini, termasuk melalui kitab-kitab terlarang seperti Key of Solomon. Fakta sejarah yang tersembunyi. Pertama, asal dan manuskrip kuno, meski mengklaim berasal dari zaman Nabi Sulaiman, sekitar 970 sampai 931 sebelum Masehi. Kitab Key of Solomon sebenarnya muncul jauh lebih lambat, diperkirakan antara abad ke-14 hingga ke-16 Masehi. Manuskrip paling awal dari kitab ini ditemukan dalam bahasa Ibrani dan Latin di berbagai perpustakaan Eropa, seperti British Library, London Manuscript, Lansdowne 1203, Bibliothèque Nationale de France, Paris, Bodleian Library, Oxford. Kitab ini diyakini merupakan hasil adaptasi dari teks mistik Yahudi yang terpengaruh oleh Kabalah dan praktik sihir Arab yang berkembang di Andalusia, Spanyol Islam, dan Italia pada abad pertengahan. Kedua isi kitab dan ritualnya. Kitab ini terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama berisi mantra dan instruksi untuk memanggil malaikat serta roh. Bagian kedua menjelaskan pembuatan jimat, pentakel mistis, dan metode perlindungan dari kekuatan jahat. Kitab ini juga mencantumkan berbagai simbol dan segel rahasia yang diyakini bisa digunakan untuk mengendalikan makhluk gaib. Salah satunya adalah segel Sulaiman, simbol bintang 6 yang banyak dikaitkan dengan ilmu sihir dan kabalah. Ketiga pelaku sejarah yang menggunakan Key of Solomon. Seiring waktu, kitab ini mulai digunakan oleh berbagai praktisi sihir dan tokoh okultisme. Di antaranya, John
Di 1527 sampai 1609, seorang okultis dan penasihat, Ratu Elizabeth I, yang mencoba mempraktikkan ritual dari Key of Solomon untuk memanggil roh. Aleister Crowley 1875 sampai 1947, salah satu tokoh okultisme paling kontroversial yang mengadaptasi beberapa bagian kitab ini ke dalam sistem sihirnya sendiri. Eliphas Levi 1810 sampai 1875, seorang ahli sihir Prancis yang meneliti naskah ini dan menghubungkannya dengan tradisi Kabbalah. Banyak dari mereka yang mengklaim mendapatkan kekuatan dari kitab ini. Tetapi dalam perspektif Islam, ini hanyalah tipu daya setan yang membawa kehancuran bagi jiwa manusia. Kitab ini tersebar luas di Eropa, terutama di Prancis, Italia, dan Inggris pada abad ke-18 dan ke-19. Kitab ini mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, memperluas pengaruhnya dalam dunia okultisme. Banyak kelompok rahasia seperti Freemason, Hermetic Order of the Golden Dawn, dan kelompok sihir modern menggunakan konsep dari Key of Solomon dalam ritual mereka. Hingga saat ini, kitab ini masih menjadi salah satu teks utama dalam komunitas okultis di berbagai belahan dunia. Para ulama Islam sepakat bahwa segala bentuk sihir, termasuk praktik yang terdapat dalam Key of Solomon, adalah haram. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa klaim Nabi Sulaiman menggunakan sihir adalah fitnah besar yang dibuat oleh kaum Yahudi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa semua ajaran yang berkaitan dengan pemanggilan jin, penggunaan simbol mistis, dan pembuatan jimat adalah bagian dari syirik dan harus dijauhi. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Jin 6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dari penelusuran sejarah, dapat disimpulkan bahwa, pertama, Key of Solomon tidak berasal dari Nabi Sulaiman, tetapi merupakan kitab yang muncul di Eropa abad pertengahan, terpengaruh oleh Kabbalah Yahudi dan sihir Arab. Kedua, kitab ini digunakan oleh berbagai okultis sepanjang sejarah, termasuk John Dee dan Aleister Crowley, untuk ritual pemanggilan roh. Ketiga, dalam Islam, semua bentuk sihir adalah haram, termasuk praktik yang diajarkan dalam kitab ini. Sihir mungkin terlihat seperti jalan pintas menuju kekuasaan, tetapi di baliknya tersimpan bahaya besar bagi kehidupan dunia dan akhirat. Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan sejati, dan hanya kepadanya kita harus berserah diri. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surah At-Talaq 2. Semoga kita semua dijauhkan dari segala bentuk kesesatan dan tetap berada di jalan yang lurus. Wallahu alam bishawab.